Jadi komunikasi ialah proses di mana individu mengirimkan berbagai informasi atau pesan kepada orang atau kelompok. Sedangkan pengambilan keputusan ialah sebuah proses yang digunakan untuk memilih tindakan sebagai pemecah masalah. Nah, dalam pengambilan keputusan itu membutuhkan strategi komunikasi yang baik. Ada 4 fungsi komunikasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu informatif. Upaya di sini ialah upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu pengendalian. Komunikasinya itu berupa peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Dan yang ketiga itu persuasif. Di sini komunikasinya ialah mengajak orang lain untuk mengikuti dan menjalankan ide atau gagasan. Dan yang keempat itu integratif. Dengan adanya komunikasi di sini, organisasi yang telah mempunyai beberapa departemen itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Komunikasi kan menjadi peran penting dalam pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa kendala yang akan dialami. Itu yang pertama, 1. Ketidakjelasan masalah. Ketika seorang manajer tidak menyelidiki suatu masalah sampai ke akarnya, itu akan bakal menjadi suatu masalah dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu informasi yang tersedia. Ketika sebuah keputusan diambil dari informasi yang minim, maka akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak begitu efektif. Dan yang ketiga itu kriteria yang tidak pasti. Kriteria di sini sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan karena kriteria sangat mendukung bobot dan bibit suatu keputusan. 4. Itu kendala dalam SDM. Dalam pengambilan keputusan, jika SDM-nya itu kurang, maka akan membatasi pilihan alternatif yang terbaik dalam pengambilan keputusan. Yang kelima itu memilih keputusan yang terbaik. Di sini kita harus diskusi dengan secara terbuka dan adil tanpa memandang kepentingan untuk diri sendiri. Jadi komunikasi tradisional adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern. Peranan komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Komunikasi tradisional mendorong manusia untuk bekerja, menjaga keharmonisan hidup, memberikan rasa keterkaitan, bersama-sama menantang kekuatan alam, dan dipakai untuk mengambil keputusan bersama. Bentuk-bentuk komunikasi tradisional ada 4, yaitu lambang syarat. Lambang syarat contohnya dengan gerakan muka, tangan, dan mimik. Yang kedua, simbol. Simbol dapat dilihat dari pemukulan gong di Romawi dan pembakaran api yang mengumpulkan asap di Cina. Yang ketiga, gerakan. Gerakan ialah menyampaikan sebuah informasi atau pesan maupun gerakan-gerakan dalam tarian yang bertujuan untuk menyampaikan suatu kisah. Yang terakhir, bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian berupa tanda bahaya yang disampaikan dengan sirine atau kentongan. Bentuk media komunikasi tradisional. Media tradisional punya fungsi meningkatkan dan mengembangkan nilai spiritual, etis, dan estetis pada diri manusia. Terdapat 6 media komunikasi tradisional. Yang pertama, kentongan. Sebagai sarana ronda malam dan bidang informasi seperti kebakaran. Kedua, kulkul sebagai tanda panggilan kepada warga yang berkumpul. Ketiga, burung merpati, pengiriman surat dengan jasa burung merpati. Keempat, telepon kaleng, perangkat transmisi suara terdiri dari 2 kaleng. Kelima, asap, biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia pada teman atau lawan.
Keenam yaitu lonceng, untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Ada kelebihan dan kekurangan dari komunikasi tradisional ini, yaitu kelebihan yang menjadikan bentuk komunikasi ini lebih menarik, sederhana dan mudah dimengerti dan melekat erat dan kehidupan masyarakat dan berdampak pada perkembangan proses sosial masyarakat seperti memupuk rasa persaudaraan. Kekurangannya, ketidakmampuannya menjangkau ruang dan waktu serta audiens yang lebih luas. Karena keterbatasan itulah komunikasi ini sering dianggap tidak efektif kala bersaing dengan media komunikasi modern yang lebih canggih.